Oke, jadi halo teman-teman semua dan para penonton di sini. Saya akan membuat penjelasan tentang atau tutorial tentang membuat atau menghitung RBSL di Excel. Jadi sebelumnya kenalkan, saya Daniel dari Universitas Udayana. Di sini saya sudah mendapatkan data di mana peneliti ingin mengetahui dan mengevaluasi kemampuan mengejar 4 profesornya. Di sini 4 profesor, mau belajar 4 profesor. Mohon maaf, profesornya ya. Profesor itu Profesor A, B, C dan D. Jadi di sini tujuannya untuk menghilangkan pengaruh yang diakibatkan oleh mata kuliah berlainan dan waktu mengajar yang tidak sama, maka dilakukan klasifikasi keragaman dari dua arah. Setiap profesor mengajar 4 kelas, yaitu aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus. Masing-masing 4 waktu yang berbeda. Jadi di sini udah tersedia kemampuan mengajarnya. Di sini sudah ada data yang dapat kita gunakan untuk menganalisis untuk membuat tabel ANOVA-nya. Jadi di sini kita pertama harus menjumlahkan kolomnya dulu, yaitu ini kolom 1 sampai kolom 12 dan seterusnya. Di sini kita akan menjumlahkan barisnya. Jadi pertama kita akan menunjukkan kolom dengan rumus sum, drag aja dari sini sampai sini terus enter. Kemudian ditarik aja titik ini sampai ke sini supaya dia terhitung semua. Oke, sudah pas. Di sini kita akan hitung jumlah baris, sama aja rumusnya itu sum, lalu kita pilih satu persatu, enter. Ini di sini sudah, terus tinggal drag ke bawah aja atau CTRL-D. Oke, sini nih kita sudah mendapatkan jumlah kolom dan jumlah barisnya. Dan di sini merupakan kolom untuk jumlah baris dan juga jumlah kolom. Di sini sama aja rumusnya itu sum, drag ke bawah, tekan enter. Jika mau dihitung kembali dengan jumlah kolomnya itu sama saja, hasilnya tetap 1264. Kita coba aja dulu ya. Jadi sama aja sih, 1264. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah perlakuan pada masing-masing data pada masing-masing profesor ya. Kemampuan mengajar pada masing-masing profesor, jumlahnya pada profesor A. Jadi kita bisa langsung aja sum, lalu kita pilih yang ada data dari profesor A nya, di aljabar dari sini, di geometri dia di sini, lalu di statistika dia di sini, dan di kalkulus di sini. Kita enter aja. Lalu selanjutnya untuk pada profesor B kita sama aja, pertama di sini, dua di sini, tiga di sini, keempat di sini. Lebih ya. Yang ketiga kita sama kembali. Ada C yaitu ada di sini juga terakhir di sini. Kita langsung tekan enter. Nah, untuk memastikan kembali kita bisa saja menggunakan tanda tambah untuk pada profesor D. Langsung aja sini baru tekan tambah ini, lalu ini, itu sama aja dengan sum ya. Kita cek sum ini sama hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari jumlahnya ini.
Untuk rotasi sendiri kita bisa menghitungnya dengan sama dengan terus jumlahnya dibagi dengan seluruh mata kuliah itu ada 4 kan, dibagi 4. Tinggal kita cek lebih ke bawah. Untuk selanjutnya kita akan namun sebelumnya kita sudah melengkapi data-data ini untuk nantinya digunakan untuk menghitung sumber keragaman atau analisis variannya. Di sini kita selanjutnya akan menghitung faktor kuadratnya. Mohon maaf tadi saya salah sebut, bukan faktor kuadrat ya, jadi faktor koreksinya. Di sini rumusnya kita bisa sama dengan jumlah dari baris dan kolom itu, jumlah dari datanya semua kita pangkat 2, lalu dibagi dengan jumlah mata kuliah itu ada 4, baru dipangkatkan 2. Nah, jadi di sini faktor koreksinya yaitu 9985. Selanjutnya kita akan mengisi tabel sumber keragamnya ini. Pertama kita akan mengisi totalnya. Di sini totalnya rumusnya itu 4 kali 4 dikurang 1. Kenapa kurang kali 4? Kurang 4 kali 4 karena di sini dia kan ranjangan bujur sangkar Latin. Kita tinggal klik enter. Oke, selanjutnya untuk menghitung dB dari sumber keragaman. Di sini baris kita tinggal menghitung jumlah barisnya, baru dikurangi dengan 1 dengan rumus font A. Lalu ini barisnya tadi itu baris dikurangi 1, 3. Ini kolom juga sama sebenarnya, kolomnya kan ada 4 juga, jadi sini rumusnya sama, font A. Lalu kita blok kolomnya, kurangi 1. Di sini untuk perlakuan kita tinggal font A kembali, lalu kita blok dari A sampai B, terus dikurangi 1 juga. Di sini untuk galat yaitu dengan cara mengurangi derajat bebas total dengan derajat bebas baris, kolom, dan perlakuan. Itu hasilnya 6. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat dari data. Pertama kita hitung dulu jumlah kuadrat total dari data, yaitu dengan rumus sum SQ, jumlah seluruh data dikurangi dengan faktor koreksi. Di sini jumlah kuadrat totalnya yaitu 1738 atau 1738. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat baris, yaitu dengan rumus sum SQ dengan kuadrat dan jumlah dari baris, yaitu jumlah barisnya tadi ini, terus dibagi dengan jumlah, ada beberapa jumlah datanya, data baris itu berapa, terus dikurangi dengan faktor koreksi itu 474,5. Selanjutnya sama dengan di atas, namun di sini jumlah yang kita pakai yaitu jumlah dari kolom dibagi dengan 4 ya, karena dia juga itunya ada 4 juga. Data kolomnya, lalu dikurangi dengan K.
koreksi. Sini jumlahnya 75,5. Selanjutnya untuk perlakuan, kita menggunakan jumlah perlakuannya ini, lalu dibagi dengan banyaknya perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi nya 723,5. Di sini untuk rumus galatnya sama saja tadi dengan yang di derajat bebas, yaitu dengan mengurangkan jumlah kuadrat total dengan baris, jumlah baris, lalu kuadrat total ini tujuannya 287,5. Untuk selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengahnya, yaitu dengan membagi jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Untuk ke bawah itu sama aja, kita tinggal blok aja, langsung kita Ctrl D. Untuk F hitungnya sendiri, di sini kita bisa hitung dengan membagi kata galat dengan membagi kata barisnya. F hitungnya dihitung dengan membagi kata garisnya dengan kuadrat total galat. Di sini kita akan langsung saja F4 kuadrat total galat, sebab pada perhitungan ini itu akan sebagai pembagi tetapnya. Langsung tekan enter, terus kita langsung tinggal drag ke bawah aja sampai sini, soalnya sama aja F hitung kolom KT kolom bagi KT galat sama dengan F hitung perlakuan sama juga dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Untuk menghitung F table-nya sendiri, di sini kita bisa menggunakan rumus F inverse. Probability-nya itu 0,05, koma dengan dB dari sumber kerakamannya yang kita inginkan, lalu di koma dengan dB galatnya. Di sini kita dB galatnya bisa kita alt 4 kan, kita F4 kan, soalnya itu menjadi data tetap kita. Tekan enter. Di sini kemungkinan sama saja ya sampai ke bawah, jadi kita langsung drag aja. Selanjutnya kita akan menentukan dia berpengaruh nyata tidak terhadap kemampuan mengajar dari pengaruh nggak terhadap profesor tersebut. Di sini kita bisa buat dengan rumus if F table F hitung lebih kecil dari F table nya, maka kita isi ns. Jika tidak benar isi ns, jika salah isi bintang. Kita langsung ke bawah aja. Nah, jadi di sini untuk barisnya itu tidak berpengaruh nyata ya terhadap kemampuan belajar seorang profesor maupun mengajarnya, dan juga kolom ini tidak berpengaruh nyata terhadap kemampuan profesor tersebut. Jadi sini hanya perlakuan lah yang berpengaruh nyata terhadap kemampuan mengajar seorang profesor tersebut.
yaitu profesor tersebut sendirilah yang berpengaruh nyata terhadap kemampuan mengajar mereka sendiri. Di sini karena perlakuan berpengaruh nyata, kita akan melakukan uji beda dua rata, atau sini kita menggunakan uji lanjut beda nyata jujur atau uji Turki. Di sini selanjutnya kita masukkan dulu data perlakuannya, kita copy aja langsung ke sini, baru kita paste datanya saja. Lalu di sini ratanya kita copy juga, baru pilih kanan, kita pastikan datanya saja. Oke, jadi di sini sudah ada data perlakuan dan juga rata yang akan kita gunakan untuk uji nyata jujur. Di sini kita urutkan dulu data dari terbesar ke terkecil. Oke, sudah kita urutkan terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita menghitung data tabel BNC-nya. Di sini yaitu Q alpha P, di sini nilai dari tabelnya yaitu 4,90. Dari data tabel P-nya itu adalah jumlah datanya, dan bukan jumlah data, banyak datanya, ada banyak perlakuannya atau banyak kolom. Ini ada 4, dan juga V itu derajat bebas skalat. Jadi di sini dari tabel itu 4,90 dari tabel BNC. Selanjutnya kita akan hitung nilai BNC-nya. Selanjutnya kita akan menentukan standar ratanya, yaitu dengan mengkalikan tadi data dalam tabelnya dengan akar dari arti galatnya dibagi jumlah banyak data. Nah, di sini standar ratanya itu 16,95396. Untuk selanjutnya kita akan menentukan selisih rata untuk menentukan dia signifikan atau tidak signifikan ya dengan notasi. Nah, Pak, di sini kita mengurangkan selisih ini, mengurangkan rata yang paling besar dengan rata yang di bawahnya. Di sini kita buat tetap karena dia sebagai rata. Nah, itu 5, kita langsung saja pindah ke bawah. Oke, untuk selanjutnya di sini yaitu yang rata B kita kurangkan dengan yang di bawahnya D. Dan juga kita sebagai pengurang tetap kita tempatkan, lalu dari ke bawah. Oke, untuk selanjutnya ini kita sebagai pengurang tetap dengan ini kurang dengan ini. Oke, ini sudah kita buat selisih ratanya dari masing-masing perlakuan. Lalu ini pindah dulu ke sini, lalu ke sini. Soalnya di sampingnya nanti kita akan buat rotasi. Selanjutnya kita akan menentukan dia notasinya dengan cara rumus if ini hasil if ini lebih besar dari ini, maka dia kasih tanda bintang 1. Jika lebih kecil dikasih tanda NS. Enter. Langsung aja kita drag ke bawah. Oh sorry, maaf. Sini tadi kita lupa di F4 kan ya, soalnya dia sebagai data yang tetap M24 nya. Oke, dashboard itu kan enter, baru kita pakai LD.
sorry, kita ulang dulu. Tadi if ini lebih besar dari ini yang kita buatkan, maka kasih tanda if ini lebih besar dari ini, kasih kita kasih tempat dulu, apa ditanda bintang kalau kecil terus tanda set. Maaf, ini di bawahnya. Oke. Ini kita lihat ke bawah. Nah, sini kita sudah dapatkan hasilnya. Untuk selanjutnya kita samakan saja rumusnya, tinggal kontrol ini tadi ini yang sudah mau bilangnya, terus tinggal control D. Oke, di sini sudah tidak signifikan, berarti di sini otomatis dia tidak signifikan juga. Nah, bisa lihat. Jadi ini tinggal lihat saja. Kita tidak perlu di apa lagi ya, dikasih notasi kembali karena dia sampai sini dia sudah tidak signifikan. Jadi ini kita hapus saja. Terus kita akan memberi notasinya. Notasinya sendiri tadi dari sini, dari atas sini sampai ke sini dia itu A ya, itu A. Kemudian kan tadi notasi A di sini berhenti karena dia tidak signifikan atau tidak lebih besar dari ini. Maka selanjutnya kita lanjutkan ini kan, dia sudah tidak signifikan, ini A, ini B, jadi sini B. Oke, jadi inilah notasi yang didapatkan dari uji lanjut BNJ. Selanjutnya ada cara yang lain untuk menentukan notasinya, yaitu dengan kita buat dulu tabelnya. Perlakuan di sini rata, di sini rata plus SC, di sini notasinya. Ini bisa kita bintang. Perlakuannya itu tadi ada A, B, C, D, A, B sampai D. Udah melakukan yang ini sini aja. Ini ratanya tadi kita langsung copy aja. Oke. Namun untuk perlakuan ratanya di sini kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, rata dari sangat largest. Nah, di sini kita langsung saja menambahkan ratanya dengan isinya. Oke, sudah kita lihat di sini rata plus SY-nya. Selanjutnya kita akan menentukan notasinya. Di sini kita taruh A dulu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dia notasi apa yang bisa sampai di sini. Di sini apakah ini lebih besar dari ini? Jelas jawabannya iya. Apakah ini lebih besar dari ini? Jelas juga jawabannya iya. Apakah ini lebih besar dari ini? Tidak. Berarti selanjutnya kita akan melakukan menambahkan rata yang D dengan di sini. Di sini ini kita buat F4 dulu ya, supaya dia sebagai tetap. Kita langsung drag saja. Nah, di sini apakah 90 ini bisa kita buat B juga. Kita bisa buat B. Ini kan otomatis lebih besar, di sini juga lebih besar, jadi sini B. Nah, kan tadi ini kan sama aja dengan yang A, berarti sini B nya udah bisa kita hapus gitu.
Jadi B-nya itu sudah kita hapus ya. Ini juga kita hapus B-nya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sini ialah bahwa Profesor A, B, dan D itu memiliki kemampuan penilaian yang sama, karena di sini mereka memiliki rata yang tidak jauh berbeda. Sedangkan di sini pada Profesor C dia memiliki perbedaan dengan Profesor ABD, sebab di sini dia memiliki notasi yang berbeda. Jadi kemampuan Profesor A dengan D itu sama, namun berbeda dengan kemampuan Profesor C. Nah, sekian kesimpulan yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang saya ucapkan. Selebihnya mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Tetap semangat, salam sehat.